Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas perancangan jaringan komputer dengan 3 PC, 3 switch, dan 3 router. Baiklah, pertama kita siapkan dulu layar kosong seperti ini, yaitu yang dari Cisco paket terakhir tadi. Kemudian pertama kita menggunakan 3 router. Router yang pertama kita gunakan tipe 1941. Kemudian router yang kedua kita menggunakan tipe 2911. Kemudian router yang ketiga kita menggunakan yang pertama tadi, yaitu dengan tipe 1941. Kemudian kemudian 3 switch, yaitu switch yang standar yang tipe 2960. Kemudian 3 PC. Setelah itu kemudian kita beri kabel. Untuk perangkat yang sama seperti router ke router, maka kita gunakan kabel cross. Untuk perangkat yang berbeda seperti router ke switch, maka kita gunakan kabel straight. Dan begitu pula dari switch ke PC yang menggunakan kabel straight. Selanjutnya adalah pemberian alamat IP di router yang pertama, yang di bagian configuration-nya untuk gigabit internet 00. Nah, di sini kita berikan IP gateway untuk gateway-nya 192.168.10.125 dengan subnetnya 192. Kita on kan. Selanjutnya yang di bagian router kedua,
di bagian untuk gigabit internet 00. Kita berikan IP untuk gateway-nya 192.168.10.126. Subnetnya tadi 192. Kita on kan. Kemudian selanjutnya di bagian yang kedua tadi, yang untuk gigabit internet 01-nya, IP-nya 192.168.11.125. Kemudian kita on kan. Nah, di sini juga udah hijau. Kemudian yang untuk router yang ketiga, di bagian untuk gigabit internet 00-nya, IP-nya 192.168.11.126. Kemudian kita on kan lagi. Nah, sudah hijau kan? Sudah hijau. Kemudian lanjutkan dengan router terhubung dengan PC, yaitu yang bagian 01-nya. IP-nya nilai IP-nya ialah 192.168. Nah, kita buat di sini 12 karena tadi sudah 11, selanjutnya 12. Selanjutnya 126. Nah, di sini langsung kita buat 126 karena hanya ada satu jaringan yang jadi karena ada satu jaringan, jadi kita langsungkan aja buat 126. Kemudian kita on kan. Selanjutnya di bagian router yang kedua, yang 02, kita masukkan IP-nya 192.168. Kita lanjutkan jadinya 13. 126. Kita on kan. Kemudian sudah hijau dia. Selanjutnya yang di router ketiga, untuk yang 01, masukin IP-nya 192.168.14.126. Kemudian kita on kan lagi. Nah, sudah hijau kan semuanya. Nah, kemudian kita dokumentasikan penomoran yang kita berikan untuk gateway-nya tadi. Nah, yang ini 192.168.10.125. Kemudian yang di sini
Kemudian yang di bagian sininya ada 2 tadi. 192. Nah, kemudian yang di bagian sininya tadi ada 2. Yang pertama, yang bagian 00-nya 192, 168, 10, 126. Kemudian yang di bagian sininya 0, 1 tadi, yaitu 192, 168, 11, 125. Selanjutnya yang di bagian router ketiganya 192, 168, 11, 126. Nah, setelah itu sudah kita berikan nomor. Selanjutnya yang di bagian sini 192.168 12, karena tadi kan 12, 126. Selanjutnya yang di bagian sini 192, 168, 13, 126. Selanjutnya yang di bagian sini kita buat 192, 168, 14, 126. 126. Nah, kemudian kita berikan penomoran IP yang berdasarkan gateway yang terhubung ke routernya, langsung untuk PC3 tadi. Nah, dari desktop kita ambil IP configuration, kita ambil yang di static.
kita beri nilai nomor IP-nya 192. Nah, ini tadi terhubung ke gateway yang 12 ini tadi. Jadi di sini nomornya 12. Untuk host yang pertama ini adalah 65. Untuk subnetnya 192. Nah, untuk gateway-nya kita ikutin penomoran yang pertama tadi, yaitu yang ini. 192 168 12 126. Nah, selanjutnya yang di PC yang kedua, kita ambil desktop, bagian IP configuration, kita beri nilai nomor IP-nya itu 192 168 13 65. Subnet masknya 192. Kemudian untuk gateway-nya kita ikutin yang pertama tadi juga, 192 168 13 126. Selanjutnya untuk PC yang ketiga, di bagian desktopnya kita ambil IP configuration-nya. Nah, nilai nomor IP-nya kita masukin 192.168 1465. Nah, untuk subnetnya 192. Kemudian gateway-nya tadi kita masukin yang pertama tadi juga, 192 168 14 126. Baik, selanjutnya kita dokumentasikan lagi penomoran host yang sudah kita berikan tadi. Nah, tadi di sini 192 168 12 65. Selanjutnya yang di bagian sini 192 168 13 65. Selanjutnya yang di bagian ketiganya 192 168 14 65. Baiklah, di sini akan ada 5 network, di mana penomor network adalah dimulai dari nomor yang pertama. Jika nilai nomor hostnya 65, maka networknya adalah nomor 64. Nah, yang ini network yang pertama.
Kemudian ini network yang kedua, ini network yang ketiga, network yang keempat, dan network yang kelima. Kita berikan dulu nomor untuk IP networknya yang di bagian kiri atau jaringan yang kiri ini. Networknya kita tandai dengan N. 192 168 12 64. Kemudian untuk yang di atasnya yaitu jaringan yang nomor 10 ini dengan networknya tadi N 192 10 168 salah 168 10 64. Kemudian yang di bagian sini networknya 192 168 11 64. Kemudian network yang di bagian sini 192 168 13 64. Kemudian yang di sebelah sininya networknya 192 168 14 64. Nah, kemudian kita jadikan untuk pengaturan routernya. Nah, IP routernya pertama kita klik dulu router. Di bagian configuration-nya yang di router IP-nya itu ada router config router. Kemudian kita tekan CLI-nya. Kemudian ada yang router config routernya. Kita buat network. Nilai networknya tadi 192 168 10 64. Kemudian untuk yang keduanya network 192 168 11 64. Ini yang keduanya tadi yang ini. Kemudian kalau sudah selesai kita exit. Kemudian di router yang kedua ada 3 network. Sebelumnya kita pilih dulu ke RIP agar router configuration-nya aktif. Selanjutnya ke CLI. Network 192 168 10 64. Kemudian network 192 168
1164. Selanjutnya ada network 192.168.13.64. Selanjutnya kita exit kan. Oke. Nah, kemudian yang untuk router 3-nya, kita buat configuration RIP, lalu kita pindah ke CLI, baru kita buat networknya. Network 192.168.11, kemudian 64. Selanjutnya network 192.168.14.64. Kemudian exit kan. Sekarang mari kita coba dari PC 0 ke PC 1 ini, PC ini ke PC ini. Kemudian kita pilih command prompt, ini ya, ping 192.168.13.65. Yang pertama mesti ada ini RTO-nya, kemudian reply-nya berarti ini jaringan sudah berfungsi dengan baik, sudah ada, mesti ada RTO dan reply from-nya. Kemudian kita coba lagi dari PC yang terakhir ke PC yang tengah ini, ketiga dan ke PC 2 ini. Kita ambil command prompt ping 192.168.13.65. Nah, sudah ada juga ini reply from-nya, berarti ini jaringan juga sudah berfungsi dengan baik. Sekian dari video kali ini, semoga bisa dapat dipahami atau dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.